Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya kembali menyapa ayah dan bunda semua yang ada di rumah dalam acara konsultasi buah hati persembahan dari KBTK Taruna Prima. Baik, ayah dan bunda semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik-baik saja. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika seperti itu. Dalam kesempatan kali ini, ayah dan bunda semua sudah hadir di tengah-tengah kita. Bunda Rika Apriani, SPSI CHCHT, beliau adalah seorang direktur di KBTK Taruna Prima yang sudah berkecimpung di pendidikan anak usia dini itu dari tahun berapa, Bunda? 2001. 2001, jadi sudah sekitar 22 tahun, ya, Masya Allah. Sudah sekitar 22 tahun beliau itu berkecimpung di pendidikan anak usia dini. Jadi tentunya pengalaman-pengalaman beliau tentang pendidikan anak usia dini sudah tidak diragukan lagi, begitu ya Bunda Rika ya? Terus belajar Bunda Ayu. Oke, terus belajar, baik, luar biasa sekali, sudah 23 tahun berkecimpung, masih tetap terus belajar dan belajar. Nah, ini juga sama halnya dengan seperti saya dan ayah dan bunda semua yang ada di rumah, bagaimana sih tentang pentingnya PAUD, pendidikan anak usia dini untuk anak-anak kita. Sekarang ini kan banyak bermunculan ya Bunda ya, sekolah-sekolah PAUD di sekitar kita. Nah, sebenarnya Bunda Rika, apa sebenarnya pendidikan anak usia dini itu Bunda? Ya, betul. Ya, saya menyapa dulu nih. Baik. Di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya sebagai orang tua, karena orang tua yang bahagia itu bisa mentransferkan rasa bahagia ini juga kepada anak dan tentunya semua keluarga kita. Amin. Amin, amin, amin. Ya, jadi memang betul Bu Ai, ketika waktu sekolah KBTK Taruna Prima ini berdiri tahun 2001, masih belum banyak ya PAUD-PAUD ya yang ada di Yogyakarta khususnya. Dan alhamdulillah seiring dengan berkembangnya peran-peran di dalamnya ya, artinya orang tua yang membutuhkan, kemudian sekolah-sekolah yang mereka mempunyai kesempatan gitu ya untuk membuka pendidikan dimanapun berada, baik di kota kecil, kota besar gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah susah lagi menemukan gitu ya sekolah-sekolah PAUD di lapisan manapun gitu ya, sekolah sudah bisa kita gampang dapatkan, sekolah PAUD khususnya. Ya, pentingnya PAUD. Nah, ini memang ketika PAUD ini berdiri artinya dibuka, memang masih banyak pro kontra gitu ya, baik oleh para orang tua maupun dari pakar-pakar yang memang mereka menganggap bahwa sebagian mengatakan bahwa tidak perlu gitu ya PAUD, bahkan juga ada yang mengatakan PAUD sebetulnya adalah orang tua seperti itu ya, karena memang sebetulnya orang tua harus mempunyai peran yang pertama, orang tua adalah madrasah, terutama ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Tapi seiring waktu bahwa banyak orang tua yang sekarang mengontrol gitu anak dari luar rumah, artinya mereka bekerja, memang agak kesulitan ketika anak hanya kita serahkan kepada ART ya, atau kita private kan atau homeschooling kan. Ternyata kebutuhan anak tidak hanya masalah interaksi dengan orang yang lebih dewasa saja, tapi mereka yang sangat utama adalah bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya. Sehingga akhirnya dirasa oleh orang tua bahwa kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak di usia PAUD untuk di luar dari rumah itu memang akhirnya sangat dibutuhkan. Nah, kenapa PAUD ini penting? Tentunya kita melihat perkembangan PAUD itu dari tahun 2016 nih Bunda Ari. Pada waktu itu Kemendikbud menyampaikan bahwa anak-anak diharapkan dapat mengikuti sekolah-sekolah PAUD yang ada di sekitar seperti itu ya. Apalagi pada waktu itu Menteri Pendidikan dan Budaya pada waktu itu ya Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa dari UNESCO mengharuskan bahwa anak-anak sebelum masuk sekolah dasar mereka wajib untuk atau diharuskan gitu ya untuk ikut sekolah 1 tahun sebelum mereka masuk sekolah dasar. Nah, tapi ya tadi semua respon perlu kita untuk cermati gitu, karena kebutuhan tiap anak juga berbeda-beda. Kenapa PAUD penting ya? Karena memang di PAUD, jadi PAUD ini adalah pendidikan anak usia dini gitu ya, di mana di dalam PAUD ini adalah jenjang pendidikan yang memberikan stimulasi, tentunya tidak hanya masalah satu aspek saja ya, tapi banyak aspek yang berhubungan dengan jasmani dan rohani. Dan ini diberikan kepada anak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun. Seperti itu Bunda Ayu. Dan ini sangat penting karena banyak aspek perkembangan yang akan di-up atau di-upgrade gitu ya,
lengkup pendidikan anak usia dini. Jadi dari aspek kognitifnya, kemudian aspek psikomotoriknya, kemudian juga aspek bahasanya, aspek sosial emosinya seperti Bu Ai. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita yang bisa kita harapkan membantu orang tua di rumah nanti akan lebih dioptimalkan di lembaga-lembaga PAUD. Oke, baik. Oke, tadi Bunda Rika menyebutkan bahwa PAUD itu 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, itu kalau pembagian sesuai dengan usia sendiri itu seperti apa Bunda Rika? Ya. PAUD itu kan terdiri dari usia 0 sampai 4 tahun kelompok bermain, kemudian 5 sampai 6 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun di usia taman kanak-kanak. Jadi memang juga perlu kita lihat juga ketika ada anak yang kebutuhan untuk sekolahnya atau bermain di luar rumah sudah tercukupi dengan adanya teman-teman yang bisa mengatasi misalnya interaksi sosialnya, otomatis tidak terlalu dibutuhkan kelompok bermain gitu ya, karena kelompok bermain ini utamanya adalah bagaimana anak bersosialisasi sebetulnya kan, kemudian menumbuhkan terbelakang kemandirian, kepercayaan diri. Nah nanti di TK lebih lagi pada tugas-tugas tanggung jawab baik secara kognitif seperti itu ataupun secara sosial emosi. Jadi tingkatannya memang sudah mulai disesuaikan dengan jenjang usianya seperti itu. Baik. Nah, jadi PAUD itu penting ya Bunda. Nah, tadi Bunda membicarakan tentang PAUD itu penting. Nah, sebenarnya sendiri Bunda, apa sih manfaatnya pendidikan anak usia dini? Kemudian perbandingan antara anak yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini ini, apa Bunda? Seperti itu. Ya, manfaatnya tentunya setiap orang tua pasti bisa merasakan ya, sudah pernah mengikutkan anaknya PAUD atau sedang saat ini mengikutkan anaknya PAUD. Jadi karena tadi tujuannya adalah bagaimana membantu mengoptimalkan tentunya ini adalah sparring partnernya orang tua sebetulnya ya, karena tetap tugas utama adalah untuk menstimulasi tumbuh kembang anak itu adalah orang tua. Jadi semuanya adalah partner gitu ya untuk mengoptimalkan. Jadi ketika mengoptimalkan tentunya kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah ini sangatlah penting. Jadi tidak semua bahwa anggapan bahwa ketika sudah bersekolah maka orang tua sudah selesai ditanggung jawabnya. Justru malah orang tua harus tahu gitu ya bagaimana anak-anak ini distimulasi tumbuh kembangnya supaya mereka bisa sinergi nih. Apa yang diajarkan di sekolah tentunya juga diajarkan yang sama di rumah atau sebaliknya. Nah, manfaatnya yang pertama adalah kita bisa membantu untuk membentuk struktur otak anak nih Bunda Ai. Nah, jadi ketika anak sekolah PAUD, kita tahu ya bahwa masa golden age itu ya, jadi usia 0 sampai 6 tahun. Di mana pada usia 0 sampai 6 tahun ini kita lihat bahwa tahun pertama anak struktur otaknya terbentuk 25% seperti orang dewasa gitu ya. Kemudian 1 tahun ya, ukuran struktur otaknya itu ada 80% gitu ya dari otak orang dewasa. Dan umur 5 tahun mencapai 90% dari ukuran otak orang dewasa. Sehingga bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan otak ini sangat-sangat luar biasa pada saat-saat masa di golden age-nya. Jadi ketika anak dimasukkan ke PAUD, kemudian di rumah juga dioptimalkan oleh orang tuanya, tentunya ini akan semakin memberikan peluang pesatnya pertumbuhan dari struktur otak anak Bunda Ai. Ketika anak distimulasi di rumah, di sekolah, ini bisa jadi hal yang luar biasa. Nih anak akan semakin tumbuh struktur otaknya, apalagi distimulasi oleh hal-hal yang positif. Kita tahu ya anak-anak di usia golden age ini adalah anak-anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi Bunda Ai. Masa kritis-kritisnya mereka ya bertanya, ini apa mah, itu apa mah, kenapa bisa ini mah, kok bisa mah. Nah, jadi tentunya perkembangan masa-masa kritis rasa ingin tahu mereka ini jika dioptimalisasi oleh orang tua dan sekolah, dalam hal ini adalah guru, tentunya akan semakin bisa direspon positif oleh anak ketika dijelaskan tentang sesuatu. Otak anaknya akan semakin tumbuh berkembang. Kemudian lagi nutrisinya ya, ketika di sekolah mungkin yang tidak didapatkan di rumah diberikan di sekolah atau kebalikan. Ini akan lebih semakin mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara fisik, secara kognitif gitu ya, kemudian secara sosial emosi, secara psikomotorik semuanya. Itu Bunda ya. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa PAUD ini sangat penting untuk menambah aktivitas harian yang terstruktur pada anak. Karena kita tahu nih Ayah Bunda, ketika di rumah
anak-anak itu biasanya tidak terpola gitu Betul. ya. Baik Apalagi kalau misalnya kita menitipkan kepada seseorang betul, ya Bunda ya. jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang harusnya kita latih sejak dini agar anak itu mempunyai pemahaman tentang kegiatan yang terstruktur. Nah, ketika mereka sekolah di PAUD, tentunya ini bisa memberikan kontribusi positif ya Bunda Ai. Ketika mereka di sekolah tentunya akan ada yang namanya urutan-urutan penjadwalan. Betul. Dari kegiatan dari kegiatan awal masuk di kelas, kegiatan bermain, kegiatan makan gitu. Bahkan ada yang misalnya sekolah-sekolah yang punya fasilitas full day itu kegiatan after school gitu ya. Jadi mereka misalnya habis berkegiatan di kelas, mereka harus misalnya wudhu, sholat, gitu ya, makan siang dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang mungkin didapatkan di rumah, tapi lebih jauh akan lebih optimal ketika mereka bersama dengan teman-temannya di sekolah. Kemandiriannya tentunya ya Bunda ya. Nah, yang ketiga manfaat PAUD ini tentunya juga berkaitan dengan meningkatkan yang namanya kemampuan akademis nih Bunda Ayu. Karena kita tahu tadi ya bahwa di PAUD itu kita juga mengoptimalkan aspek-aspek tumbuh kembang anak. Tadi ya aspek psikomotorik, kognitifnya. Nah, kaitannya dengan akademis tentu aktivitas kognitif ini juga akan semakin berkembang di PAUD ya Bunda Ayu. Bagaimana ketika di PAUD mereka bisa tumbuh minat bacanya gitu ya. Mereka lebih tumbuh minatnya terhadap angka dan berhitung gitu ya Bunda Ayu. Jadi ini luar biasa. Tentunya ini akan lebih meningkatkan kemampuan akademisnya si anak. Dan ini juga ada beberapa penelitian menyampaikan bahwa anak-anak yang pernah ikut sekolah PAUD, mereka ini biasanya jarang sekali mengulang pelajaran di Bunda Ayu. Bahkan mereka itu punya tingkat kelulusan yang lebih tinggi seperti itu. Karena tadi memang mereka sudah secara optimal di up untuk stimulasi struktur otaknya di usia-usia golden age-nya mereka gitu Bunda Ayu. Nah, kemudian yang ketiga nih Ayah Bunda, tentunya manfaat PAUD ini adalah juga untuk melatih interaksi sosial dan sosial emosi anak. Apa saja interaksi sosial? Tentunya tidak hanya dengan adik yang lebih kecil, teman yang lebih besar, tapi juga dengan teman sebaya nih Bunda. Yang paling utama adalah dengan teman sebaya. Yang memang mereka punya tahap tumbuh kembang yang sama, egonya pun sama gitu ya. Ini yang memang akan terlihat lebih susah ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Nah, di PAUD ini semua bisa kita simulasi, bisa kita kembangkan gitu ya, karena di PAUD ini semua akan dilakukan secara klasikal, tidak hanya secara personal. Makan bersama, harus antri, kemudian harus saling empati, meminjamkan mainan, kemudian bagaimana cara berterima kasih, cara meminta tolong, gitu, berbagi semuanya ya berbagi. Jadi ini memang sesuatu yang akan sangat mendukung stimulasi kita terhadap tadi interaksi sosial anak, sosialisasinya, adaptasinya, kemudian bagaimana mereka menghadapi berbagai macam variasi karakter teman-temannya nih Bunda Ai. Ada yang misalnya dipegang atau pegang sedikit, kesentuh sedikit marah gitu ya. Ada yang ketika diajak bicara mungkin tidak merespon gitu ya. Ada yang melihat temannya mungkin menangis tanpa sebab gitu Bunda, atau ada lihat temannya yang memukul temannya yang lain, mengambil atau merebut mainan. Jadi banyak sekali yang anak-anak bisa rekam sebetulnya dari interaksi sosial bersama teman-teman, dan ini juga berhubungan dengan adaptasinya. Nah, jadi ini luar biasa Bunda ya, ketika di rumah tadi semua orang dalam hal ini banyak melindungi, memberikan rasa nyaman, rasa aman. Ketika di sekolah dia mau tidak mau harus bertemu banyak orang, berbagi, kemudian bisa mengungkapkan emosi-emosinya ketika dia tahu bahwa dia tidak suka, dia marah, dia kecewa. Ini betul-betul luar biasa ketika mereka berada di dunia PAUD gitu Bunda Ai. Dan banyak lagi sebetulnya di Bunda Ai. Terutama memang kita juga bisa ketika anak ikut PAUD itu melatih soft skill-nya. Tadi ya hubungannya dengan kemandirian, kepercayaan diri, kemudian juga kedisiplinan nih Bunda, ini penting sekali. Jiwa leadership nih Bunda, dan komunikasi. Jadi waduh luar biasa sekali. Dan jangan lupa juga life skill berhubungan juga dengan practical life-nya ya Bunda, kecakapan hidupnya anak-anak, keterampilan gitu sehari-hari. Bagaimana mereka kita ajarkan tentang misalnya mengolah roti gitu ya, mengisi rambut, memakai sepatu, melepas kaos kaki, kemudian juga melipat
misalnya sejadahnya, mukenanya itu luar biasa Bunda. Iya. Yang mungkin di rumah juga diberikan, tapi kita lebih optimalkan lagi di lingkungan sehari-hari di sekolah. Iya. Wow, luar biasa ya Bunda manfaat dari pendidikan anak usia dini ini. Tentunya ayah dan bunda yang ada di rumah juga sudah mempraktikkan seperti itu. Dan merasakan ya Bunda manfaat dari PAUD ini ketika menitipkan anaknya di PAUD ya. Tapi mungkin kondisinya berbeda ya Bun, antara yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah. Kalau di rumah itu kan lingkungnya kecil, kemudian semuanya mendukung. Dan terkadang emosi anak di sekolah ataupun di rumah pun berbeda. Bisa berbeda. Iya, jadi responnya nanti pun juga berbeda. Betul. Jadi nanti kalau di sekolah itu bagaimana benar-benar realita kehidupan gitu ya Bunda ya. Jadi nanti ada yang tidak mendukung dia. Ada yang bersama dia, ada yang tidak mau dengan dia, ada yang tiba-tiba kok nyenggol. Nanti responnya anak itu seperti apa? Dan gitu, ini sebetulnya adalah salah satu modal kesiapan mereka untuk masuk ke jenjang yang berikutnya, Bunda, ke sekolah dasar ya. Jadi ketika mereka sudah di PAUD, tentunya di luar dari itu adalah bahwa ketika nanti anak menyelesaikan tugas-tugas tumbuh kembangnya di PAUD, mereka juga akan siap untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sana tentunya anak-anak sudah bisa namanya mereka paham ternyata kalau yang namanya sekolah itu mereka harus A, B, C, D gitu ya. Kemudian nanti mereka juga bisa memahami tentang tadi bahwa ketika sekolah tentunya ada aturan-aturan yang harus dituruti gitu ya, harus diikuti, harus dijalankan. Belum lagi mereka juga terbiasa untuk bertemu dengan berbagai macam individu gitu ya, sehingga mereka tidak kaget lagi tentang segala sesuatu yang nanti mungkin jadi berbeda dengan yang mereka dapatkan ketika di PAUD-nya gitu. Dan ini lebih matang, lebih siap. Belum lagi jika didukung oleh usia yang sudah cukup sebetulnya Bunda, ini akan lebih mengoptimalkan lagi nantinya ketika mereka di jenjang yang lebih tinggi. Jadi usia tetap berpengaruh sebetulnya. Oke, baik Bun. Baik, mengingat begitu pentingnya pendidikan anak usia dini ya Bun, tentunya tidak seperti paradigma yang dulu. Di pendidikan anak usia dini itu hanya diajarin nyanyi dan tepuk. Itu salah sekali ya, kurang tepat lebih tepatnya, kurang tepat seperti itu. Nah, bagaimana nih Bunda Rika apabila kita sebagai orang tua sudah memiliki anak di usia pendidikan anak usia dini, tetapi terkadang anak itu belum siap untuk masuk ke PAUD dan tentunya lebih nyaman berada di rumah. Itu seperti apa Bunda? Ya, sebetulnya tidak ada yang salah karena yang paling utama adalah siapa yang menjalankan, siapa yang menjalani dalam hal ini adalah anak. Sehingga penting sebetulnya bagi orang tua mengobservasi nih. Terkadang ada anak yang di usia yang sama tapi kebutuhan untuk tadi bersosialisasinya dia sudah dapatkan di rumah gitu ya. Karena sebetulnya tujuan utama dari kegiatan PAUD itu adalah sosialisasi gitu ya. Ketika dia dapatkan di rumah dengan teman-teman sebayan juga banyak, teman-teman yang lebih kecil juga banyak, teman lebih besar juga banyak, sebetulnya kalau orang tua sudah merasa cukup tidak masalah, apalagi si anak misalnya merasa bahwa saya lebih enak di rumah gitu ya. Kemudian orang tua juga bisa memfasilitasi, artinya di sini orang tua juga terlibat secara aktif terhadap tadi aspek-aspek kemampuan yang akan kita kembangkan di usia PAUD, karena ini adalah masa golden age nih Bunda. Artinya tidak secara sosialisasi saja mereka dapat, tapi tadi tumbuh kembangnya berkaitan dengan aspek kognitifnya, anak-anak dapatkan, kemudian tadi sosial emosinya, kemudian psikomotoriknya. Kalau psikomotorik mungkin kalau dengan teman bisa dapat ya, karena ketika mereka berinteraksi banyak hal yang mereka bisa lakukan, misalnya dari main kelereng, main sepeda, main bola, interaksi yang berhubungan dengan aspek kemampuan psikomotoriknya dia dapat. Tapi yang berhubungan dengan psikomotorik halusnya, bagaimana? Apakah orang tua memfasilitasi di rumah, misalnya memberikan media-media bermainnya, alat bermainnya, APE-nya. Nah ini perlu kita rekam dulu nih, kita observasi. Jika ternyata kita tidak bisa memberikan secara optimal, tentunya kita membutuhkan partner nih. Nah, tapi si anak misalnya belum mau. Nah, boleh sesekali kita ajak anak-anak untuk misalnya melihat. Kalau nanti kamu ikut PAUD, nanti kamu bisa lihat di sana teman-temanmu banyak, gitu ya. Nanti di sana kamu bisa bermain dengan misalnya dengan bapak ibu guru. Kemudian kamu juga nanti bisa misalnya bermain yang tidak ada di rumah gitu ya. Nah ini kita akan lihat respon anak kita. Misalnya anak kita bilang bahwa kok aku pengen ya, yuk kita coba. Biasanya sekolah-sekolah itu memberikan fasilitas berupa kelas
percobaan gitu ya Bunda ya, Oke, trial class gitu ya, sehingga baik. kita bisa melihat bagaimana respon anak kita ketika mereka mengikuti kelas tersebut. Kita bisa catat, kita bisa rekam, kemudian kita bisa diskusikan kepada anak, kira-kira ketika kamu sudah mengikuti tadi kelas di sekolah ini, menurutmu bagaimana? Sehingga tetap poinnya adalah anak yang memilih sekolahnya, anak yang mengatakan iya atau tidak, mau atau tidak, tetap anak adalah karena dia adalah yang akan artinya yang akan merealisasikan keinginan kita gitu ya, karena dan mereka saya belum mau ya tentunya anak adalah subjek yang harus memutuskan seperti itu. Dan mungkin jadi memang butuh waktu ya betul Ayu. Jadi Bunda Ayu tidak harus serta-merta ketika kita misalnya yang paling susah adalah ketika orang tua mengikuti orang tua yang lain tanpa tahu kebutuhan si anak. Nah ini yang agak susah gitu Bunda Ayu. Tapi ketika merasa bahwa anak saya butuh, tapi saya merasa bahwa anak saya butuh PAUD, tapi si anak merasa dia belum butuh, dia masih enjoy di rumah, berarti harus ada kesepakatan nih terhadap kita dan si anak. Nah, ini penting sehingga nanti ketika anak itu masuk PAUD, dia sudah benar-benar merasa siap dan enjoy, tidak dipaksa seperti itu Bunda Ayu. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke orang tua ya Bunda. Jadi apabila kita sudah bisa memfasilitasi seluruh stimulasi perkembangan anak, tidak di PAUD pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tadi sebetulnya tadi sekolah yang utama itu adalah sekolah di rumah bersama ibu dan ayah seperti itu ya. Tapi ketika orang tua merasa bahwa kok anak saya susah ya ketika saya ajari, dia banyak melakukan aktivitas yang dia inginkan, bisa diarahkan, sehingga bisa jadi orang tua membutuhkan partner. Nah, siapa partnernya? Tentunya ya lembaga-lembaga PAUD yang memang cocok dengan karakter si anak. Baik, jadi tetap harus dievaluasi. Betul, dievaluasi, seperti itu Bunda. Dan ada komunikasi dengan anak dua arah, dia tidak memutuskan sendiri seperti itu. Betul. Jadi tetap ya ayah dan bunda, kita sebagai orang tua harus tetap memberikan stimulasi, kemudian observasi dan evaluasi. Setelah itu kita dan anak yang menentukan. Kita sering-sering ajak ke sekolah-sekolah gitu ya bunda ya, kalau melihat video sekarang kan anak suka lihat YouTube ya bisa lihat bahwa kalau di sekolah tuh seperti ini loh nak, kamu mau mainannya misalnya banyak, temennya banyak, kalau di rumah temanmu hanya mama, temanmu hanya misalnya siapa gitu ya, hanya beberapa yang disebutkan, dan dia mungkin tertarik ya. Nah, kalau tertarik coba sekali-sekali kita ajak tadi langsung untuk melihat gitu ya PAUD-PAUD yang mungkin cukup di sekitar rumah misalnya. Tapi ketika misalnya orang tua menginginkan PAUD-PAUD dengan spesifikasi, misalnya PAUD yang memang mereka punya ciri khusus, misalnya Islami, misalnya atau sesuai dengan keinginan orang tua, misalnya lebih fokus ke bahasanya, ya itu nanti tergantung kembali kepada si anak dan juga kebutuhan si orang tua ya, dia fokusnya kemana. Oke, baiklah. Ini tadi Bunda Rika nanti sudah Bunda Rika sampaikan bagaimana sih memilih yang PAUD seperti itu ya Bunda. Tadi sudah sedikit Bunda Rika ceritakan bahwa sesuai dengan kemampuan anak mau memilih yang mana. Nah ini Bunda lebih dikupas lagi Bun. Bagaimana kita sebagai orang tua kan karena sekarang itu kan lembaga PAUD itu banyak ya Bun. Nah itu bagaimana ini Bun? Tadi sudah pentingnya manfaatnya. Nah ini cara memilih lembaga PAUD yang mendekati apa yang kita inginkan gitu Bunda. Jadi ayah bunda PAUD tadi betul ya Bunda, sekarang banyak sekali ya, bahkan mungkin jarak terdekat dari rumah pun sekarang sudah bisa kita dapati ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana visi misi orang tuanya dulu ya, disesuaikan dengan visi misi lembaga PAUD tersebut gitu ya. Bukan kebalik, jadi lembaga PAUD tersebut kita sesuaikan dengan misi misi kita. Jadi kita dalam hal ini orang tua itu punya visi misi dulu, kemudian kita cari visi misi yang disesuaikan dengan yang kita inginkan terhadap si anak gitu. Kita misalnya contoh, kita lebih ingin mengedepankan anak-anak yang nanti pada akhirnya mereka misalnya mampu misalnya untuk tahu tentang Tuhannya misalnya, ya berarti harus bisa mencari nih sekolah-sekolah yang punya karakteristik sesuai dengan tadi yang kita inginkan. Misalnya tadi contoh adalah sekolah Islami. Nah, nanti kita sudah keep nih sekolah-sekolah yang tadi memang mereka punya visi-visi misalnya untuk menyampaikan generasi Rabbani. Misalnya kita sudah cari sekolah tersebut. Kemudian kita lihat lagi misalnya jarak tempuhnya. Karena memang jarak tempuh ini juga sangat berpengaruh terhadap moodnya si anak dan juga orang tua ya.
Jangan sampai kita mencari yang perfect gitu ya, artinya yang benar-benar sempurna, tapi hal rintangan banyak banget nih Bunda. Ke sana itu kita harus bangunkan anak pagi-pagi gitu ya. Kemudian nanti belum lagi perjalanan itu membutuhkan waktu yang panjang, si anak merasa terbebani dan merasa tidak nyaman gitu dengan aktivitas yang sebetulnya mereka harusnya melakukan sesuatu tuh dengan bahagia dan dengan penuh sukacita ya, bukan dengan kemarahan orang tua yang takut terlambat atau segala sesuatu yang membuat anak tidak enjoy. Nah ini nanti akhirnya si anak merasa bahwa sekolah itu tidak menyenangkan. Bisa terjadi nanti suatu saat bisa mogok atau merasa bahwa apa ya namanya sekolah itu tidak nyaman, bapak ibu gurunya atau teman-temannya ya adalah pasti alasan membuat si anak itu tidak mau sekolah seperti itu ya. Nah kemudian juga bisa melihat lagi bagaimana kurikulumnya ini yang pasti. Jadi ketika visi misi kita lihat apa yang diajarkan oleh sekolah tersebut. Kira-kira sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Kita harus tahu nih sebagai orang tua yang cerdas tentunya ketika kita punya visi misi tentunya kita ingin tahu nih apa yang diajarkan karena kurikulum itu kita wajib tahu nih Bunda Ai. Betul. Gitu ya, orang tua harus tahu apa saja yang diajarkan, goalnya apa. Nah, ini penting untuk dikomunikasikan dengan pihak sekolah tersebut. Kemudian kita lihat lagi juga keamanan dari atau lingkungan dari sekolah tersebut. Bagaimana lingkungannya, apakah lingkungannya itu aman, nyaman, bersih, sehat seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana guru-gurunya yang ada di dalamnya, apakah mereka juga orang-orang yang memang sesuai dengan yang kita harapkan, artinya mereka latar belakang pendidikannya, kemudian pengalaman-pengalamannya ini perlu kita kupas karena kita menitipkan anak yang di usia golden age nih, kita tidak mungkin menitipkan pada orang yang salah seperti itu ya, sehingga harus tahu nih gitu. Teliti sebelum membeli kan begitu ya. Betul. Sehingga kita harus tahu sampai detail. Nah, ketika kita tahu tentunya kita juga perlu mendiskusikan dengan si anak tadi ya, ketika kita ajak dia nyaman tidak. Nah, ketika si anak oke aku mau, nah sudah. Belum lagi saya dengan suami atau dengan istri ini sangat penting juga untuk kita komunikasikan. Dan saya rasa juga memang mengobservasi beberapa PAUD yang setipe itu juga sangat penting Bunda Ai supaya kita punya perbandingan dan anak boleh memilih seperti itu sesuai yang dia suka seperti itu. Oke, baik. Luar biasa ya, begitu hebatnya pendidikan anak usia dini dan begitu pentingnya ya Bunda tentang pendidikan anak usia dini. Baik, asik sekali ya Ayah dan Bunda perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tapi bagaimana lagi? Waktu jualah yang sudah mengakhiri ya, waktu jualah yang mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terakhir Bunda Lika, Bunda Rika sampai Lika loh, sampai pendidikan anak usia dini ya. Terakhir Bunda, bagaimana apa sih Bun kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini Bunda? Baik ya, Ayah Bunda. Jadi kalau kita bicara bagaimana pentingnya atau manfaat pentingnya PAUD, tentunya sebagai orang tua kita harus melihat sendiri kebutuhan-kebutuhan dari kita dan juga anak kita. Jika kita merasa bahwa PAUD ini adalah sebagai partner positif untuk nanti bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita, maka tentunya kita harus lebih paham. Artinya harus ada cara untuk mencari tahu apakah anak kita butuh dan PAUD tersebut cocok untuk karakter yang nanti akan kita kembangkan dari diri anak kita. Kemudian yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan tentunya tujuannya adalah untuk lebih bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita, sehingga teruslah mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak hanya bergantung ketika kita menyekolahkan anak, hanya bergantung pada sekolah, tapi sebetulnya yang paling utama adalah orang tua adalah guru yang pertama bagi anak-anak kita, sehingga kolaborasi yang efektif adalah kolaborasi antara orang tua dan sekolah khususnya untuk anak-anak di usia PAUD. Luar biasa. Semangat ya bagi orang tua semangat yang Ayah dan belajar. Bunda. Iya. Kolaborasi yang positif antara orang tua dengan sekolah tetap diperlukan. Betul. Baik Ayah dan Bunda semua, saya kembali mengingatkan bahwa di KBTK Taruna Prima juga membuka kelas trial, di mana nanti Ayah dan Bunda jika masih mencari-cari pendidikan anak untuk usia dini, bisa mengikuti kelas trial di KBTK Taruna Prima. Yang kita di Jogja ini ada 3 cabang, ada di Jalan Kentungan, ada di daerah Kentungan, tepatnya di Jalan Kalimantan, ada di Jalan Godean, tepatnya di
Timur Mirotagodian Iya. ya Bunda, kemudian ada di Jalan Nitian. Boleh silahkan langsung datang ke Sesuai tadi ya Bunda, sesuai jarak dengan rumahnya. jarak, iya sesuai dengan jaraknya tersebut. Oke, baik demikian Ayah dan Bunda semua dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rika. Sama-sama Bunda Ayu.